إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, beberapa Jumat yang lalu kita sudah menerangkan tentang sesuatu yang menjadi cita-cita setiap muslim, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah, baik di akhir hayat kita. Karena seluruh amalan sangat tergantung pada amal terakhir. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu sangat tergantung pada amalan yang terakhir. Begitu amal terakhir adalah kebaikan, ibadah, amal soleh, berarti orang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dosa-dosa sebelumnya itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya kalau dosanya menjadi penutup bagi kehidupannya, walaupun awalnya ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan sedang bermaksiat, namanya su'ul khatimah atau buruk di akhir hayat, maka yang terjadi adalah sebaliknya dari yang tadi. Pahala-pahala sebelumnya dihapus. Dan wafat yang buruk, su'ul khatimah, menjadi bukti amal-amal baik yang pernah dilakukannya itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya wajib bagi kita berupaya meraih husnul khatimah. Bagaimana cara meraih mati dalam keadaan husnul khatimah? Ada banyak cara. Cara yang pertama adalah menjaga ketakwaan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan pelihara dia. Allah akan jaga sampai akhir hayatnya. Allah akan wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengaitkan takwa dengan akhir dari kehidupan seorang hamba. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran 102. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Matinya di atas Islam. Matinya di atas kebaikan, husnul khatimah. Ketika Allah melarang mati kecuali di atas Islam, Allah awali dengan perintah bertakwa, yang menunjukkan ada hubungan erat antara takwa dengan husnul khatimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwanya bukan asal-asalan, bukan ala kadarnya, tapi dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih. Dan jangan kalian mati kecuali di atas Islam. Maksudnya kalau kalian tidak ingin mati di atas keburukan, jagalah ketakwaan itu, maka kalian akan mati di atas Islam. Berkata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, arti dari wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali di atas Islam, artinya hafidhu alal Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu alaih. Fa inna man 'asha alaih mata alaih wa man mata ala fa inna man 'asha ala syai'in mata alaih wa man mata ala syai'in bu'itsa alaih. Kata Imam Ibnu Katsir, maksud ayat ini adalah jaga Islam selama kamu sehat, selama kamu selamat, selama kamu hidup. Litamutu alaih, agar matinya kamu pun di atas Islam. Makanya diawali oleh perintah bertakwa, jaga ketakwaan kalian selama hidup. Maka kalian akan Allah wafatkan di atas ketakwaan itu pula. Karena man asya ala syai'in mata alaih. Siapa orang yang mati di atas sesuatu, siapa orang yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu itu pula. Dan siapa orang yang mati di atas sesuatu, dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu pula. Maksudnya kalau kita selama hidup di atas Islam, memegang Islam, memegang ajaran Quran dan Sunnah, menjaga ketakwaan, maka wafatnya kita pun akan di atas Islam, di atas ketakwaan, di atas Quran Sunnah, karena selama hidupnya kita demikian. Dan siapa orang yang mati di atas Islam, mati di atas ketakwaan, mati di atas amal soleh, mati di atas Quran Sunnah, kelak di akhirat pun dia akan dibangkitkan di atas Islam pula. Dibangkitkan sebagai orang yang bertakwa, sebagai orang yang saleh, orang Islam, orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Maka Allah angkat kemuliaan dia seperti telah Allah angkat kemuliaan dia di dunia, begitu juga di akhirat Allah angkat kemuliaannya setinggi mungkin, setinggi kadar Islam yang pernah dia wujudkan, amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itulah maka untuk bisa meraih husnul khatimah, jaga ketakwaan. Kenapa ketakwaan ini bisa menyebabkan orang mati dalam keadaan husnul khatimah? Pertama, Allah Azza wa Jalla akan memberikan solusi yang benar dari setiap masalah yang dihadapi selama hidup kalau kita bertakwa. Kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah.
Kalau Allah yang ngasih jalan keluarnya itu pasti benar, pasti diridhoi karena Allah yang menunjukkan ke jalan tersebut. Jalan yang paling pasti Allah cintai, pasti Allah ridhoi, pasti benar karena bersumber dari Allah. Kenapa? Karena ketakwaan, balasan atas ketakwaan. Terus semua jalan-jalan kehidupannya, terutama jalan hidup meraih kebahagiaan akhirat, Allah permudah. Termasuk jalan hidup meraih keuntungan atau kebahagiaan duniawi. Allah yang berjanji, Allah yang mengatur kehidupan, dan Allah yang memberikan kiat, memberikan petunjuk bagaimana caranya agar jalan-jalan kita itu dimudahkan oleh Allah. Kata Allah, takwa. Allah menyatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh urusannya itu mudah, gampang, termasuk urusan ibadah, urusan agama, upaya meraih kebahagiaan di akhirat. Allah permudah, Allah berikan ilmunya, Allah berikan petunjuknya, Allah berikan hidayahnya, Allah berikan taufiknya, Allah permudah semuanya itu. Coba perhatikan ayat yang terdapat dalam surah Al-Anfal yang khatib bacakan di awal khutbah tadi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan kepada kalian. Furqan itu pembeda antara hak dan batil, dan itu berupa ilmu. Karena yang bisa membedakan mana hak mana batil, mana benar, mana salah, mana sunnah, mana bid'ah, mana syariat, mana adat, itu hanya ilmu. Orang bodoh yang nggak berilmu nggak akan tahu, nggak akan bisa membedakan. Furqan ini ilmu. Allah menyatakan kalau kamu bertakwa, Allah akan kasih furqan, artinya Allah akan kasih ilmu, Allah akan mudahkan jalan-jalan kamu untuk memahami ilmu secara benar. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan kasih ilmu kepada kalian. Ilmu tentang syariat ini, ilmu tentang Quran Sunnah ini, sehingga faham agama dipermudah oleh Allah. Dan siapa orang yang diberikan pemahaman tentang agama ini oleh Allah, dipermudah untuk memahami agama ini oleh Allah, berarti Allah ingin memberikan kebaikan yang banyak kepada orang itu. Karena kebaikan yang banyak dunia akhirat hanya bisa diraih dengan ilmu tentang Quran Sunnah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan, siapa orang yang Allah menginginkan kebaikan bagi orang itu, orang yang Allah inginkan akan Allah berikan kebaikan kepada orang itu, Allah jadikan dia faham tentang agamanya. Allah permudah dia untuk memahami agamanya. Allah berikan semangat, Allah berikan keinginan kuat, Allah berikan taufik, hidayah, dan kemudahan untuk memahami agama ini. Semangat belajar, semangat menghadiri majelis pengajian, semangat untuk menuntut ilmu tentang Quran Sunnah, Allah mudahkan. Maka setelah faham, lahir motivasi besar untuk mengamalkannya, mendakwahkannya, mengajarkannya, memperjuangkannya, dan sabar di atas semuanya itu. Wah, kebaikan yang Allah berikan dunia akhirat kepada dia tidak akan terbendung lagi. Nah, ini bersumber dari ketakwaan. Pantas apabila orang yang bertakwa, orang itu akan istiqamah di atas kebenaran sampai akhir hayatnya, sehingga wafatnya pun di atas ketakwaan yang selama ini dia jaga. Oleh karena itu, raih kematian husnul khatimah dengan cara
mempertahankan bahkan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan balasan atas ketakwaan orang itu dengan balasan yang banyak dan beragam. Salah satunya adalah Allah akan wafatkan orang itu di atas husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang Allah muliakan, kenapa orang yang bertakwa dibalas oleh Allah dengan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah? Peribahasa dalam bahasa Arab menyatakan al-jaza min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatannya baik, balasannya baik. Jenis perbuatannya berupa takwa, ketaatan kepada Allah dibalas dalam keadaan husnul khatimah. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. Orang bertakwa adalah orang yang menjaga syariat Allah, maka Allah akan menjaga juga orang tersebut dari keburukan dunia sampai akhirat. Bersabda Rasulullah SAW ketika memberikan wejangan petuah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadisnya panjang, tapi salah satu penggalan kalimat dari hadis ini adalah ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah olehmu, Allah akan menjagamu. Yang dimaksud menjaga Allah, menjaga syariatnya, menjaga agamanya, menjaga aturan-aturannya, perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi. Itu cara menjaga Allah, maknanya menjaga syariatnya. Dan orang takwalah yang seperti itu. Siapa yang menjaga syariat Allah, dia takwa. Seberapa besar takwanya? Sebanding dengan seberapa hebat dia dalam menjaga syariat Allah. Seberapa hebat dalam melaksanakan perintah Allah, seberapa hebat dalam menjauhi larangan Allah. Semakin dia menjaga syariat Allah, berarti kadar ketakwaannya juga semakin hebat, maka penjagaan Allah kepada orang itu pun akan semakin hebat pula. Dijaga dari keburukan, dari penyimpangan, dari dosa dan maksiat, dari kebinasaan dunia dan akhirat, sehingga wafatnya pun tetap Allah jaga sehingga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan sebaliknya, siapa orang yang mengabaikan syariat Allah, Allah akan abaikan dia. Siapa orang yang perintah Allah diabaikan, larangan Allah dilanggar, maka Allah murka. Allah akan abaikan dia, nggak peduli di lembah kebinasaan mana dia itu akan terpuruk, di lembah mana dia akan binasa, Allah nggak peduli lagi, karena dia juga tidak peduli lagi kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Orang itu akan diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadzubillah. Oleh karena itu, yuk raih kematian dalam keadaan husnul khatimah, karena kematian itu pasti. Cuma kita tidak tahu kondisinya, tempatnya, waktunya, di mana dan bagaimana. Tapi yang jelas yang harus kita raih, kematian kita harus berujung manis. Kematian kita harus ditutup dengan kebaikan. Kematian kita itu harus mampu
menghapus kesalahan masa lalu dan menghantarkan kita kepada ridho, ampunan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Caranya salah satunya adalah yuk pupuk ketakwaan, laksanakan seluruh perintah Allah, jauhi semua larangannya, tingkatkan kualitas ibadah, amal soleh dan kebaikan kita, maka insya Allah berarti kita sudah menjaga syariat Allah. Allah akan balas menjaga kita dari seluruh penyimpangan, dosa, maksiat dan keburukan lahir batin, dunia sampai ke akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.